سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة جزاك الله خير وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin a'azana Allah wa iyyakum. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mudarasah, yaitu mempelajari qala Allah qala Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu tentu saja adalah supaya keimanan kita, ketakwaan kita, dan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, pentingnya kita mempelajari akidah, pentingnya kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah tentu saja supaya kita itu mudah dalam beribadah. Karena ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja dia akan beribadah dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah orang-orang yang diberikan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Usul thalathah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ini sejatinya adalah supaya kita itu mudah ketika kita di dalam kuburan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab 3 pertanyaan. Karena pada dasarnya usul thalathah itu adalah tentang mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam. Dan 3 itulah pertanyaan yang akan kita hadapi nanti di kuburan. Ya. Karena sesuatu hal yang menakutkan sekali para jamaah sekalian, kalau di dalam kuburan itu seorang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka tentu saja dia akan bernasib buruk. Ya. Begitu juga dengan sebaliknya, jikalau seorang hamba itu dimudahkan oleh Allah untuk menjawab 3 pertanyaan ini, maka nasib baik. Ya.
nasibnya baik. Akan tetapi para jamaah sekalian, 3 pertanyaan ini, pertanyaannya plus jawabannya sudah dibocorkan. Ya. Kalau kita guru membocorkan pertanyaan, dosa apa mboten? Berdosa. Jadi teringat seorang dosen Universitas Islam Madinah, namanya Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti. Jadi ketika itu beliau sedang mengawas ujian mahasiswa Universitas Islam Madinah. Sang mahasiswa ini kayak apa ya, nguji doktornya, nguji syekhnya. Kebetulan yang diuji Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti. Jadi si murid, si mahasiswa ini bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, ini jawabannya apa? Sama Syekh dijawab, ternyata kejadian itu sampai kepada rektor universitas. Dipanggillah Syekh Muhammad. Ya, walaupun Syekh besar tapi tetap beliau taat kepada pemimpin. Datanglah gitu. Wahai Syekh, apa benar antum ditanya oleh mahasiswa kemudian menjawab, memberikan jawabannya? Iya. Nah, kenapa Syekh? Karena Rasulullah SAW bersabda, berdalil dengan hadis, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumil qiyamati bilijamin minan nar, rawahu Muslim. Barang siapa yang ditanya kemudian dia menyembunyikan ilmu itu, maka dia akan dikekang di neraka. Ya wati Syekh Muhammad. Tapi waktunya enggak tepak belas. Atau bayangin Thalib tanya jawaban, ya dikasih dalilnya apa ini. Nah, kita para jamaah sekalian, ini 3 pertanyaan sudah dibocorkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Jawabannya pun juga sudah bocor. Kurang kita apa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tidak semua orang itu bisa menjawab ini. Ya. Tidak semua orang bisa menjawab ini, kecuali mereka-mereka yang mempelajari 3 usul ini dengan baik dan berulang-ulang dan kemudian mempraktekkan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saya membahas usul thalatha ini insyaallah taala yang ke-13 kalinya ini. Dan masih kalah dengan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu 80 kali. Nah, supaya itu tadi, tujuannya supaya bisa menjawab kuburan. Track recordnya sejarahnya bagus, selalu mengulang-ulang 3 hal ini supaya bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Oleh karenanya Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Nah, ini muqaddimah beliau begitu panjang. Ya. Dan semua yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala itu daging semua. Ya, apalagi bentar lagi Idul Adha. Seneng kan antum dapat daging semua? Iya. Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan kaum muslimin untuk bisa berkorban. Iya. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini doa dari Syekh Muhammad. Hampir seluruh kitab-kitab Syekh Muhammad itu di awal kitab diwarnai dengan doa rahmat. Iya. Karena kita membutuhkan rahmat Allah para jamaah sekalian. Iya. Karena kita membutuhkan rahmat Allah, terlebih lagi ketika kita sudah wafat. Iya. Makanya kita harus selalu ingat
apa? Tentang kematian, karena dia adalah penghancur kelezatan dunia. Artinya bukan berarti kita tidak boleh bernikmat-nikmat dengan dunia, boleh, tapi harus selalu ingat bahwasanya nikmat akhirat yaitu surga itu lebih afdal, lebih baik. Ya. Bahwa wajib atas kita untuk mempelajari 4 masalah. Al-ula al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama yaitu mengenal Allah. Nah, ini ilmu pertama yang harus kita pelajari para jamaah sekalian. Ya. Kemudian wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, memahami dan mengetahui Nabi Muhammad. Jangan sampai mengaku-ngaku saja sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi kriteria sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak dilakukan. Wa ma'rifatu dinil Islami bil adillah. Ya, dan mengenal agama Islam berdasar dalil-dalilnya. Ya. Makanya seorang ulama mengatakan kalau berbicara tentang Islam, berbicaralah tentang dalil. Kenapa demikian? Karena agama Islam itu ya dijelaskan dengan dalil, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak bisa orang mengatakan saya mengatakan ini dan itu kalau tanpa dalil, itu omong kosong, kata Imam Asy-Syafi'i. Makanya semakin orang banyak berdalil, semakin kuat hujahnya. Ya, semakin kuat hujahnya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Mengamalkan bagaimana seorang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam. Harus diamalkan. Kemudian ad-da'watu ilaihi, yang ketiga kewajibannya adalah mendakwahkannya. Yaitu mendakwahkan itu tadi, 3 hal itu tadi. Nah, itu diantara bentuk, salah satu bentuk mendirikan atau membangun track record supaya apa? Bisa menjauh 3 pertanyaan di kuburan nanti. Kemudian yang keempat, kewajiban yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, yaitu bersabar atas gangguan yang menimpanya. Setiap dakwah itu pasti ada gangguan. Jangankan kita, Rasulullah SAW pun juga ada gangguan. Bahkan pernah juga mau dibunuh. Nah, kita cuma dikucilkan tok ngersuloh. Seakan-akan dunianya runtuh. Padahal Rasulullah mau dibunuh. Ya, sudah dilempari dengan kotoran, sudah dilempari dengan batu. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surat Al-Asr 1-3. Oleh karenanya setiap muslim yang mengaku sebagai seorang muslim itu harus mendasari semua perkataan dan perbuatannya yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah haruslah di atas ilmu. Ya. Kalau tidak di atas ilmu, maka Allah tidak akan menerima. Ya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah untuk makhluknya kecuali surat ini, maka sungguh surat ini telah mencukupi mereka. Ya. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i bisa
sampaikan kepada seluruh manusia, cuman dia bukan patokan utama. Dia bukan berarti surat-surat yang lain nggak cukup, enggak. Semuanya di dalam Al-Quran, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, itu penuh dengan ketauhidan. Ya. Seluruh Al-Quran itu adalah tauhid. Seluruh sunnah Nabi SAW itu adalah tauhid. Makanya kitab yang berbicara, misalkan kitabus sunnah, kitabul iman, kitab tentang iman, kitab tentang sunnah, itu kan berbicaranya tentang apa? Tentang akidah. Karena kenapa dinamakan kitab tersebut dinamakan demikian? Karena dari Nabi SAW itu diutus sebagai Rasul, Nabi dan Rasul sampai akhir hayat beliau itu adalah tauhid. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babul ilmi qabla al-qawli wal amal wad dalil qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu. Maka Allah memulai dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, ini muqaddimah dari beliau rahimahullahu ta'ala. Maka penjabarannya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama tentang ilmu. Ya. Apa itu ilmu? Ya. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i yaitu ilmu agama. Setiap muslim ketika berdakwah, ketika melakukan perbuatan dan perkataan yang minta dinilai oleh Allah sebagai bentuk ibadah, maka haruslah didasari dengan ilmu. Ya. Maksudnya adalah ilmu syar'i yang datang dari Allah, Rasulnya, dan dari para sahabat. Ya, ada tambahan berarti dari sahabat. Kenapa demikian para sahabat? Karena para sahabat itu menimba ilmunya langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ilmu yang benar adalah yang datang dari para salaf, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, wafat pada tahun 157 Hijriah. Al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji' an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Ilmu adalah yang berasal dari para sahabat. Ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Adapun yang datang bukan dari seorang pun dari mereka, maka itu bukan ilmu. Makanya pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah itu dikembalikan kepada siapa? Para sahabat. Makanya disebut dengan manhaj salaf. Salaf itu adalah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Itu ilmu. Ya. Makanya ketika kita mengembalikan pemahaman Islam ini kepada siapa? Kepada mereka. Kenapa dikatakan pemahaman itu dikembalikan kepada mereka? Karena mereka langsung belajar kepada Rasulullah. Setiap sesuatu yang tidak dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Dan itulah keutamaan mereka. Kemudian ada yang berkata, wah enak dong kalau hidup pada zaman Nabi. Kalau ada permasalahan agama langsung kembalinya kepada beliau. Betul nggak perkataan ini para jamaah? Ya ndak salah mutlak, ya ndak bener mutlak. Kenapa demikian? Ketika para sahabat itu hidup di zaman Nabi, memang enaknya setelah itu bertanya langsung kepada beliau.
Gak enaknya apa? Iya, kalau pada zaman beliau dia beriman kepada beliau. Makanya sudah nikmat besar ketika kita hidup sampai sekarang 2026 ini, kemudian bermanhaj, pemahaman kita dengan manhaj salaf itu sudah nikmat luar biasa. Seluruh beban agama itu sedikit demi sedikit akan rontok. Ya. Setelah kita ngaji, apalagi kalau kita ngaji runut dari satu sampai terakhir, dari qala Allah qala Rasul, itu runut itu. Makanya apa? Orang itu kalau menjalankan agama, kalau dari perkataan manusia itu susah, berat. Tapi kalau menjalankan agama Islam ini nyari dalilnya dulu. Kemudian bagaimana para sahabat mengamalkan ini, ringan. Ringan. Dan contohnya banyak sekali, ya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, hukum menuntut ilmu syar'i itu ada dua. Yang pertama adalah fardu ain. Yang pertama fardu ain, artinya setiap kita semuanya harus belajar. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya, sampai kapan kita belajar wahai Abu Abdillah? Beliau mengatakan minal mahbarah ilal maqbarah. Dari kita belajar ini sampai mati, ya, sampai mati. Makanya sebagian para ulama itu hidupnya itu penuh dengan ilmu dan habis untuk mempelajari ilmu syar'i. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu beliau tidur dalam satu hari itu cuma 4 jam. Berapa? 4 jam. Kalau kita kembali Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala itu belajar di maktabah itu selama 17 jam 17 jam. Jadi rumah beliau misalkan sebesar masjid ini, itu seluruh temboknya itu adalah maktabah, rak buku semua. Dia Beliau keluar rumah untuk beberapa hajat. Pertama, sholat berjamaah. Kedua, kajian. Terlebih lagi kalau kajian luar negeri misalnya. Ketiga, memenuhi kebutuhan istri. Jadi yang belanja di pasar itu bukan istri para jamaah sekalian, beliau. Makanya beliau lebih ngerti harga pasar daripada istrinya. Harga cabai satu itu berapa, itu beliau lebih ngerti daripada istrinya. Iya, saya sering menyindir bapak-bapak seperti itu. Iya. Nah, contoh seperti fardu ain itu seperti apa? Yaitu mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang sunnah, mempelajari tentang salat, mempelajari tentang zakat dan lain sebagainya. Ini wajib, semuanya wajib. Ya, yang mengaku sebagai seorang muslim. Kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang mewakili daripada seluruh kaum muslimin. Ya, seperti apa? Ya, menghafal Al-Qur'an. Tidak seluruh masyarakat di Bukur ini tidak ada kewajiban bagi mereka itu untuk menghafal Al-Qur'an, tapi sebagian mereka itu wajib. Ya. Ilmu waris itu sangat penting sekali, ilmu waris itu. Ya. Kemudian ilmu hadis. Ilmu hadis itu sangat penting. Alhamdulillah kita sudah mulai mempelajari ilmu hadis dan seterusnya. Nah, kemudian di antara termasuk dalam ilmu fardu ain itu adalah mengenal Allah. Ya. Karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah, dan Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Antum mungkin pernah mendengar entah di platform Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Tetaplah hidup walaupun gak berguna. Nate pernah dengar? Jenengan gak main TikTok Pak? Enggak, sami Pak. Kalau kita pernah mendengar
perkataan itu sebenarnya orang yang sedang diomongin itu berguna loh. Paham nggak jenengan? Kalau sekiranya orang itu tidak berguna, maka perkataan ini nggak akan pernah keluar kok. Leres napa boten? Kalau sekiranya si fulan itu tidak berguna sama sekali, maka perkataan ini tidak akan pernah lahir. Kan ada napa niku sebab akibat. Ya. Sehingga lahirlah perkataan ini. Bukankah perkataan ini lahir setelah melihat orang seakan tidak berguna? Padahal sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak menciptakan sia-sia. Ya, tentu saja harus beribadah. Tapi ibadah itu harus didasarkan dengan ilmu. Ya. Kewajiban kita beriman kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah yang pertama harus kita penuhi adalah harus beribadah kepada Allah dan tidak boleh mempersekutukan Allah. Dan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah, bahwa Allah tidak akan menyiksa seorang pun yang tidak menyekutukan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah, ya, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang telah mempersekutukannya dengan suatu apapun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Makanya ilmu yang pertama kali sebagai seorang muslim harus pelajari itu adalah tentang mengenal Allah. Makanya orang-orang yang susah beribadah itu bisa jadi mereka itu tidak mengenal Allah. Ya. Bukankah kita juga pernah mendengar bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Yo kadang ada juga tak kenal ya tak sampluk ya enek. Ya guru-guru itu nyampluk karena tahu akan akhlaknya gitu. Makanya ilmu itu adalah sarana paling tepat untuk mengenal Allah. Ya. Ilmu itu adalah sarana paling tepat untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang hamba mengenal Allah, maka ibadahnya top. Takutnya dia kepada Allah itu top. Yeah. Dan dalam mengenal Allah ada 4 perkara yang harus kita fahami. Yang pertama, iman tentang wujudnya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu wujud, ada. Ya. Tetapi orang yang mengingkari akan adanya Allah pun juga tidak bisa membuktikan kalau Allah itu tidak ada. Ya, kan makanya ada orang-orang ateis. Ateis itu tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama. Mereka pun juga nggak bisa membuktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Ya, sampai sekarang omongannya ya Allah itu apa? Tuhan itu tidak ada. Tok itu tok. Sampai sekarang nggak ada yang bisa membuktikan. Ya. Yang kedua, iman tentang rububiyah Allah, yaitu mengetahui bahwa Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, mengakui bahwa Allah yang memiliki langit dan bumi serta mengatur alam semesta. Nah, kemudian para ulama menyebutkan kenapa para ulama itu menyebutkan pembagian tauhid menjadi 3 itu tujuannya apa? Maka dalilnya tentu saja dari Al-Quran dan Sunnah melalui metode at-tatabbu' wal istiqra', penelitian terhadap dalil. Rububiyah itu adalah supaya menjadi pembeda antara seorang yang muslim itu dengan orang ateis. Harus beda dong.
Orang ateis kan tidak percaya Tuhan. Seorang muslim tidak boleh seperti itu, apalagi menggunakan istilah-istilah mereka. Iya. Kemudian yang ketiga adalah iman dengan uluhiyah Allah, yaitu mengimani bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Nah, tujuannya apa? Adanya pembagian menjadi 3 tauhid uluhiyah. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu supaya untuk membedakan antara orang yang beriman dengan orang musyrik. Iya. Harus beda antara orang musyrik dengan orang yang beriman. Kemudian yang keempat, iman kepada dengan asma wa sifat, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengimani nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Nah, ini tujuannya diantaranya adalah supaya jauh berbeda dengan ahli bid'ah yang mereka itu mentakwil Allah nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu untuk membedakan itu. Faedahnya kalau kita mempelajari tauhid itu menjadi 3. Nah, di antara bentuk kemudahan dalam memahami itu, manusia akan mudah memahami Allah. Yeah. Bahasa Arab pada zaman Nabi SAW itu dibutuhkan atau tidak? Ilmu-ilmunya maksudnya, ya, nahwunya, sorofnya, arudnya, kemudian ilmu balaghahnya dan lain sebagainya, itu tidak dibutuhkan pada zaman Nabi. Sehingga kalau isim itu atau kalimat itu terbagi menjadi 3, itu tidak ada pada zaman Nabi, karena tidak dibutuhkan. Tapi setelah datangnya Islam kepada orang-orang awam, kepada orang-orang non-Arab, maka bahasa Arab itu dibutuhkan. Sebagaimana juga dengan pembagian tauhid ini pada zaman Nabi memang nggak ada, karena nggak butuh. Apalagi belajarnya langsung kepada Nabi. Nah, sepeninggal beliau, jauh setelah 3 generasi utama itu, maka sangat dibutuhkan. Kalau enggak, ya manusia tidak akan mengenal Allah dengan baik. Iya. Untuk yang pertama, kalau mengimani tentang wujudnya Allah, maka semuanya mengakui secara fitrah, secara akal, secara apapun, menunjukkan bahwa Allah itu ada. Adanya siang, adanya malam, adanya tumbuh-tumbuhan, semuanya menunjukkan bahwa Allah itu ada. Jelas bahwa semuanya ada penciptanya. Makanya suatu saat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, kan antum lah ya, itu bertemu dengan orang ateis. Tuhan itu tidak ada. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala bertanya, ya akhi, menurutmu itu yang namanya kapal itu apakah dia bisa berjalan sendiri tanpa nahkoda? Oh, tidak mungkin. Inilah bodohnya orang ateis itu gitu. Terhadap Tuhan tidak mengakui, tapi kepada manusia mengakui kan ajib. Nggak masuk akal. Loh, kalau begitu, kenapa alam semesta yang begitu indah ini tertata rapi kok nggak ada yang menata menurutmu? Setelah itu dia masuk Islam. Ya. Adapun yang kedua tentang rububiyah Allah, maka kita mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa Allah yang menciptakan, memberi rezeki, memiliki langit dan bumi, dan Allah yang mengatur alam semesta. Suatu saat ada cerita menarik sekali. Ada seorang, dia duduk di bawah DPR, di bawah pohon rindang, bukan DPR yang iya. Sangat lebat sekali daunnya, tapi bijinya sangat buahnya sangat kecil sekali. Dia protes kepada Allah. Para ikhwas sekalian, para jamaah sekalian, jangankan kebijakan kita, kebijakan Allah aja ada yang protes. Jadi santai saja kalau kita ada yang protes. Sementara semangka yang merambat kok buahnya sangat
gede lah, masya Allah gitu. Allah nggak adil. Seketika Allah menyadarkan dia dengan jatuhnya buah tersebut di hidungnya dia. Dah neo nek semongko langsung hancur mungkin apa mukanya, tidak sekedar apa hidungnya patah, mungkin seketika juga matanya juga kena juga. Akhirnya setelah itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama dan kedua ini diakui oleh orang-orang kafir, diakui oleh orang-orang musyrik. Nah, ini untuk membedakan mereka. Seorang muslim itu harus beda. Harus beda dengan apa? Dengan mereka Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya, harus beda. Makanya para jamaah sekalian, kaum muslimin itu betul-betul diatur, betul-betul diopeni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk openan Allah kepada manusia itu aturan itu. Iya. Makanya kalau kita lihat dimanapun kita berada itu pasti ada aturan. Jangankan di sekitar kita, di hutan pun juga ada aturan. Kalau kita bunuh anaknya macan, bisa jadi macan juga akan menerkam kita. Nah, agama itulah aturan. Wasilahnya apa? Ada dalil. Orang-orang musyrik Makkah kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, siapa yang mematikan, siapa yang mengatur alam semesta ini, mereka mengatakan Allah. Ya, di antara dalilnya adalah surat Al-Mu'minun ayat 84-89. Mereka akan senantiasa berkata bahwasanya apa? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita menuntut ilmu yang kita pelajari, yang kita amalkan dan yang kita dakwahkan pertama kali adalah tauhid. Karena para nabi dan rasul dakwahnya adalah dakwah tauhid. Yang paling ringan adalah mengenalkan Allah kepada masyarakat. Semakin besar, semakin masyarakat itu mengenal Allah dengan baik, maka itulah keberhasilan apa? Dakwah. Walaupun dai-nya nggak dikenal, ya, itu hakiki para jamaah sekalian. Ya. Inilah pengenalan yang benar terhadap Allah, bukan pengenalan Allah menurut cara tarekat yang dikatakan sebagai jalan tertentu untuk sampai kepada Allah. Mereka pengenalannya terhadap Allah dengan zikir sambil nyanyi dan lompat-lompat, kemudian dia katakan bahwa Allah sudah bersatu dengan dia. Makanya di Indonesia dulu ada yang namanya apa? Syekh Siti Jenar. Ya. Tapi sampai sekarang wallahu alam belum bisa ada yang membuktikan Syekh Siti Jenar itu betul-betul manusia atau memang itu cerita fiktif, wallahu alam. Ya. Kemudian yang kedua, mengenal nabinya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kali harus diingat dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ittiba'. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Rasul, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Makanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnahnya itu sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam kaidah fiqhiyah atau ushul fikih dikatakan ittiba itu berbeda dengan taklid. Kalau ittiba itu kita mengikuti seseorang tahu dasarnya. Jadi ketika kita mengikuti seorang ustadz melakukan ini dan itu, tanyakan dalilnya apa? Tanyakan dalilnya apa? Nah, itu ittiba. Yang kedua taklid.
Apa itu taklid? Kita mengikuti seorang itu nggak ngerti, nggak tahu sumbernya apa. Makanya dikatakan at-taklidul a'ma, manut grubyuk. Nah, dikatakan juga bahwasanya para ulama mengatakan innal muqallida laisa aliman. Orang yang taklid itu bukan alim, nggak ngerti ilmunya. Makanya orang yang taklid nggak boleh diikuti. Yang boleh diikuti hanyalah ittiba, orang yang punya dalil di situ. Ya. Seperti tadi, makanya saya tadi pagi atau kemarin malam itu membahas hadis. Ya. Membahas hadis. Kemudian ada yang mengatakan sangat berwibawa sekali. Ya untungnya ganteng sih saya. Kemudian saya katakan bahwasanya ada seorang ulama ketika dia membahas ilmu syar'i, secara khusus ilmu hadis, beliau masya Allah luar biasa, yaitu Imam Malik rahimahullah taala. Al-Imam Malik rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang hadis, suatu hadis di rumah beliau, kemudian beliau masuk ke kamar, ganti baju, kemudian ke kamar mandi dulu. Dikatakan dulu ente sabar dulu ya, gitu. Ente sabar dulu. Setelah selesai mandi, beliau memakai pakaian yang paling indah yang beliau miliki dan paling mahal. Nah sekarang yang saya pakai ini paling mahal para jamaah sekalian. Ini harganya 500.000 dan paling bagus dengan apa namanya kain apa? Katun. Gitu. Yang saya miliki hari ini. Tapi nggak kelihatan kan kalau ini 500.000 tuh. Tapi Allah melihatnya. Kemudian beliau memakai parfum, memakai wangi-wangian. Kemudian beliau mengajak orang tersebut tempat paling indah, yaitu Masjid Nabawi. Subhanallah. Sebegitunya Imam Malik mengagungkan hadis. Iya. Makanya saya mengajak, walaupun ini bukan dalil para jamaah sekalian, kita bisa mengikuti hal itu karena yang kita ikuti apa? Orang alim, dan kita mengikuti itu di atas ilmu dengan tujuan apa? Mengagungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka esensi dari mengenal Nabi Muhammad SAW yang pokok adalah ittiba, mengikuti, bukan ibtidak, mengadakan bid'ah-bid'ah cara baru. Yang banyak sekarang itu adalah ibtidak. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Rasulullah SAW dan janganlah kamu mengadakan bid'ah. Kamu sudah dicukupi dengan agama Islam itu. Ya. yakni agama Islam telah sempurna dalam surat Al-Maidah. Siapa yang mengatakan bahwasanya Islam itu sudah sempurna? Allah yang mengatakan demikian. Apakah ada manusia yang akan membantah Allah? Ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenal agama Islam dengan dalil. Umumnya ketika memeluk agama Islam sejak kecil kita menjadi muslim yang mukallaf, bukan mu'allaf. Kalau mukallaf itu terbebani syariat. Kalau mu'allaf itu baru masuk Islam. Ya. Sejak balik, maka selama berpuluh tahun memeluk agama Islam, apa yang sudah kita tahu tentang Islam ini? Apa ya itu aja yang kita ketahui tentang Islam, nggak bertambah sama sekali. Apa ya kita nggak pernah ngaji? Apa ya ketika ngaji ya itu aja, nggak ada penambahan ilmu. Ya. Kita harus tahu bahwa Islam itu harus dengan dalil. Seperti itu contohnya ketika kita sholat, maka kita harus mengetahui dalilnya, tidak ikut-ikutan. Karena ada seorang muslim yang sampai usianya sudah tua tidak tahu dalil-dalil tentang sholat, tidak mengetahui mulai takbiratul ihram sampai salam. Sebagaimana caranya
menurut sunnah Nabi SAW, padahal mempelajari semacam ini adalah sebentar, hanya saja karena sibuk dan alasan lainnya sehingga waktunya disisihkan untuk yang lain. Masya Allah. Iya. Kita mengamalkan Islam itu nggak lama kok, sampai mati tok. Kalau kita sudah mati, kita tidak mengamalkan Islam. Iya. Makanya beban agama kepada kita itu tidak terlalu berat para jamaah sekalian, selama kita tahu ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengistiqomahkan kita di atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.